Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas 11 Maret tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Dwi Prasuciarti SPD, mengajar di SMP PGRI Banyaratma sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas 11 Maret tahun 2021 dengan nomor peserta PPG 2015034491187 dengan nomor induk mahasiswa X902108153. Pada tanggal 6 Desember 2021, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja. Saya mengambil kompetensi dasar 4.2, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, kinesik. Indikator pencapaian kompetensi 4.2.1, mengidentifikasi data berdasarkan video berita dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan secara tertulis. 4.2.2, menyajikan data berdasarkan video berita dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan secara tertulis. 4.2.3, menyusun informasi dalam bentuk berita berdasarkan data yang diperoleh dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan secara tertulis. Berikut video praktik pembelajaran saya. Mohon kritik dan saran agar cara mengajar saya lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, syukur alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan serta kelancaran dalam mencari ilmu. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin, Pak Iim. Silakan duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Iim sudah memimpin doa pada siang hari ini. Anak-anak, di dalam masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Kira-kira apa saja protokol kesehatan? Memakai masker, selanjutnya mencuci tangan, lalu menjaga jarak, apa lagi? Menghindari kerumunan. Ya, protokol kesehatan harus kita terapkan sehari-hari. Cara memakai masker yang benar bagaimana? Nih, hidungnya harus tertutup, maskernya ini ya tertutup, mulutnya tertutup. Nah, jangan sampai matanya juga ikut tertutup. Ya, Ibu absen terlebih dahulu. Hari ini siapa saja yang tidak berangkat? Siapa? Sri Rezeki apa? Sakit. Ya, nanti setelah pulang sekolah kita menjenguk Sri Rezeki agar kondisinya bisa lebih baik dengan kedatangan teman-temannya. Ya, Reva ada? Ya, Lutfi Sarah ada? Putri? Dinda? Nobita? Imron? Ya, yang lain hadir ya. Berarti hanya Sri Rezeki yang tidak hadir. Kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa berangkat ke sekolah kembali. Anak-anak, materi minggu lalu kita sudah membahas tentang apa ya? Tentang apa? Menyimpulkan isi berita yang membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Menurut kalian apa manfaat berita? Apa manfaatnya?
Bagaimana sih caranya? Bagaimana? Ya, menyimak tayangan video berita. Selanjutnya, mencatat hal penting meliputi 5W+1H. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti ibu putarkan tayangan video dan kalian mengidentifikasi data-datanya. Selanjutnya kalian mencatat unsur 5W+1H. Sampai sini paham? Nah, ini unsur 5W+1H. Apa saja yang mana? Ya, itu tadi unsur 5W+1H. Selanjutnya kita akan menyajikan data. Jika menyajikan data itu berarti hasil mengidentifikasi itu disusun, ya, disusun dengan 3 paragraf atau lebih. Di dalamnya itu terdapat struktur teks berita. Struktur yang pertama terdapat teras berita. Nah, di dalam teras berita itu ada 4 unsur. Apa saja? Ya, ada 4 unsur dalam teras berita. Struktur yang kedua yaitu tubuh berita. Di dalam tubuh berita terdapat unsur apa? Ya, terdapat 2 unsur yaitu mengapa dan bagaimana. Struktur berita yang ketiga yaitu ekor berita. Dalam ekor berita terdapat keterangan selanjutnya atau kesimpulan. Nah, selanjutnya kita akan menyusun informasi. Menyusun informasi itu bagaimana caranya, anak-anak? Ya, kita menuliskan kembali data-data yang telah diperoleh melalui tayangan video berita yang sudah kita identifikasi. Selanjutnya, ya, setelah menuliskan kembali data, kita mengembangkannya menjadi paragraf utuh, yaitu dalam berita tertulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Tadi strukturnya sudah Ibu jelaskan. Nah, kebahasaannya bagaimana? Yaitu kalian menulis dengan ejaan yang tepat, memilih kata-kata yang baku, yang nanti akan disajikan dalam teks berita tertulis. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks berita, kita sudah membaca-baca koran, adapun jenis-jenis koran atau penerbitnya. Nah, koran lokal kalian tahu apa saja? Koran lokal apa saja ya? Ya, ada Brebes. Apa lagi? Ada yang nasional. Tapi baca-baca. Suara Merdeka. Ya, betul sekali. Kalian sudah kenal dengan penerbit dari koran lokal atau penerbit dari koran nasional. Di dalam koran itu terdapat informasi apa saja? Ya, ada iklan, ada teks berita. Di sini ada teks berita berprestasi atau berita prestasi. Ada berita tentang ekonomi, tentang sosial dan politik. Ibu tayangan video. Nanti kalian identifikasi data-data meliputi unsur 5W+1H-nya, ya. Silakan disimak. Setelah kalian mengidentifikasi data, nanti data tersebut disusun dalam bentuk
Ya, Mbak Reva ya. Jadi yang namanya berita itu harus sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya. Kalau datanya belum dibuktikan kebenarannya, disebut berita hoax. Berita hoax, betul sekali ya. Hoax itu sama dengan gosip. Kebenarannya belum dibuktikan. Ini tayangan video. Kalian amati, setelah itu identifikasi datanya. Mana bukunya? Dikeluarkan. Kita akan mengidentifikasi video berita prestasi ke-1. Judulnya apa anak-anak? Ayo semangat ya. Kalau kalian semangat bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Suci, nanti Ibu kasih nilai plus. Anak-anak tetap semangat. Kita melanjutkan belajar mengidentifikasi data berdasarkan video berita yang kita saksikan. Ibu putar ya. Nah, mereka meraih juara 2 di International First Global Challenge Olympic Robot Competition 2017 yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Robot yang diberi nama Bob buatan besar ini berhasil membawa pelajar asal dari Cimanggis, Jawa Barat meraih juara 2 di International First Global Challenge Olympic Robot Competition 2017. Dalam kategori robot inovatif, robot ini mampu menggunakan air laut dan bersih dilambangkan dengan warna bola orange dan biru. Warna biru dilambangkan air bersih dan orange dilambangkan air laut. Dengan menggunakan alat kontrol yang terhubung dengan telepon pintar, robot ini dipakai untuk mencari bola yang sesuai warnanya. Robot ini dikerjakan oleh tim pelajar yang beranggotakan 10 orang, salah satunya Nisha. Siswa kelas 12 ini mengatakan ada beberapa kendala yang sempat dihadapi ketika mengikuti ajang perlombaan. Salah satunya adalah komunikasi dan menyatukan ide bersama tim. Jadi robot kita itu namanya Wobin, singkatan dari Wobin Indonesia. Jadi robot kita warna itu yang berwarna, jadi kalau bola biru itu melambangkan air bersih, kalau bola oranye itu melambangkan apa? Jadi kita robot itu konsepnya dia seperti tank, jadi dia yang bakit bola oranye di dalamnya, bola biru di dalam. Berkat kegigihan dan pakainya, sejumlah remaja yang mereka sebut di Never Before akhirnya berhasil meraih perak dalam kejuaraan dunia kontes robot tersebut. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Tekno Natura, Ras Rustam Haji mengaku tidak mudah bagi anak didiknya untuk merancang robot yang diikutkan dalam perlombaan internasional. Setelah mereka membuat, kemudian baru kita terapkan, kita lanjutkan tiga robot ini menjadi satu robot yang kita bawa dalam isinya adalah robot Bobi. Mampu bersaing dalam International First Global Challenge Olympic Robot Competition 2017 yang diikuti 157 negara ini, para pelajar ini juga tengah mempersiapkan kejuaraan yang sama tahun depan yang akan diselenggarakan di Swedia. Muhammad Wahyudi Melati, Depok. Ya, itu tadi tayangan video berita prestasi. Barusan judulnya apa anak-anak? Pelajar Indonesia juara robot dunia. Unsur di bawah satu hal yang pertama, apakah kalian ingat? Tadi berdasarkan data yang kalian peroleh saat menyimak video. Sekarang kita akan menyajikan data setelah sudah mengidentifikasi video berita. Siapa yang mau menuliskan unsur pertama? Saya Bu. Ya, baik, silakan coba dijawab itu. Apa peristiwa yang terjadi? Di sini bisa, Mbak? Sebelah sini? Ya. Ya, langsung jawabannya boleh. Ya.
Yang lain siap-siap maju untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Ya, apa peristiwa yang terjadi dalam tayangan video prestasi? Yaitu jawabannya prestasi membanggakan internasional. Bagaimana dengan teman yang lain? Apa ada jawaban yang lainnya? Tidak ada, jawabannya sama. Ya, kalau jawabannya sama berarti kita lanjut unsur yang kedua, yaitu di mana peristiwa itu terjadi. Siapa yang mau menjawab? Ya, Mbak Reva, silakan. Mbak Reva, perhatikan pertanyaannya. Di mana peristiwa itu terjadi? Jawabannya berarti tempat atau lokasi kejadian. Ya, tempatnya di mana? Tempatnya ini. Ya, di mana? Barangkali ada teman yang lain mau bantu, silakan. Di Depok, betul? Betul, di Depok. Menurut Mbak Reva, berita tadi peristiwanya itu terjadi di kota Depok. Ada jawaban lain? Saya Bu. Coba Mbak Iin mau menjawab apa? Dituliskan di sana. Ya, ditulis. Washington, W-nya harus besar ya. Ya, yang besar W-nya. Keren ya. Ini B-nya dispasi. Yuk dihapus dulu ini. B-nya dispasi, W-nya besar. Ini spasi. Ya. Amerika Serikatnya di spasi, jangan digabung. S-nya besar. Ya. Terima kasih Mbak Iin. Selain di Depok, berita tersebut terjadi di Washington DC, Amerika Serikat. Berarti Depok itu tempat wawancaranya, tempat mencari informasinya antara narasumber dengan wawancara saat berada di Depok. Sedangkan pelaksanaan lombanya itu digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Yang lain ada? Jawaban yang lain ada nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya itu sudah betul. Selanjutnya unsur ketiga. Ya, silakan Mbak Novita. Hanya kecil. Kapan peristiwa itu terjadi? Pada tahun 2017, betul? Betul. Selanjutnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa? Ada yang mau jawab? Ya, silakan Mbak Sandra. Silakan hasil identifikasi data yang sudah ada di papan tulis kalian catat sebelum kalian menyusun informasi. Depok, D-nya besar karena nama kota.
di papan tulis ya. Siapa yang mau menyusun informasi? Ya, Mbak Dinda. Silakan. Prestasi untuk membanggakan internasional digelar di Washington DC, Amerika Serikat tahun 2017. Pelajar madrasah Aliyah Teknomatura Depok yang beranggotakan 10 orang siswa kelas 12 dalam kategori anak ini menilai air keruh dan besi yang digambarkan dengan warna oranye dan biru. Warna biru di air besi dan air keruh dengan menggunakan alat kontrol yang berjuang. Alat kontrol ini dibangun dengan perkembangan terlibat dalam tersebut. Sekolah-sekolah madrasah itu Ya, itu Mbak Dinda sudah menyusun informasi berdasarkan video yang Ibu tayangkan barusan. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang kalian berkelompok untuk mengerjakan tugas. Yuk silakan berkelompok. Anak-anak, tugas kalian seperti tadi sama. Yang pertama, kalian mengidentifikasi data berdasarkan video berita prestasi, tapi ini beritanya yang kedua. Selanjutnya kalian menyusun dan menyajikan informasi berupa berita tertulis. Paham tugasnya? Paham ya? Sekarang kalian amati berita yang kedua berjudul prestasi di tengah masa pandemi. Ya, saat kalian mengamati, kalian mengidentifikasi data video berita prestasi yang kedua dan menuliskannya di lembar kerja peserta didik. Ini Ibu bagikan lembar kerjanya, ya. Ibu bagikan. Nih, di sini ada kolom atau tabel berisikan data yang kalian peroleh setelah mengidentifikasi. Nih, ada unsur-unsurnya. Selanjutnya, kalian menyajikan data dan menyusun informasi dalam bentuk berita tertulis di kolom sebaliknya. Ini tugasnya paham ya anak-anak? Paham ya? Paham? Silakan kalian lihat beritanya. Hadapnya ke sini, Mbak. Ya. Pelajar Indonesia kembali mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Prestasi ini dilakukan dalam kompetisi ASEAN Quiz ke-9 yang diselenggarakan ASEAN Community for Culture and Information pada 16 dan 17 Desember lalu. Di Indonesia, 23 pelajar kelas 12 SMA Let's School Jakarta, Arkan Alexei Andrei, Maholikan Animal dan Isyarat, Muhammad Abdul Rashad, dan guru pendaki Ahmad Sandi Nurmansyah berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi tingkat regional ASEAN tersebut. Ketiganya mengungguli 8 negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Atas pencapaiannya tersebut, Indonesia mempertahankan gelar juara pertama selama 2 kali berturut-turut kompetisi bergengsi ASEAN Quiz. Sebelum mewakili gelar regional tahun ini, para pelajar SMA itu juga berhasil memenangkan ASEAN Quiz tingkat nasional. Di masa pandemi, proses persiapan pembimbingan di tingkat kompetisi dilakukan secara virtual. Meski jarak jauh, pembelajaran intensif dilakukan dengan pelatihan langsung dari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.
video berita prestasi berjudul berprestasi di tengah pandemi. Setelah kalian menyajikan data, kalian menyusun informasi. Silakan bekerja kelompok, berdiskusi dengan teman satu kelompok. Kelompok apa ini? Kelompok ada bebas. Sebelah sana kelompok apa? Suara Merdeka. Ya, dilanjut. Ya, bagaimana Mbak Dinda? Ada kesulitan? Ya, ini apa peristiwa yang terjadi menurut Mbak Dinda tadi apa? Tulis di sini. Ya, selanjutnya gimana peristiwa itu terjadi? Gimana? Ya, teruskan ini ya. Setelah sudah, nanti Mbak Dinda susun teks beritanya di sini, di kolom yang sudah Ibu sediakan ya. Lanjut. Sudah ada kesulitan? Mbak Lutfi? Ya, bagus. Ini sudah mulai menyusun ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Sudah ya? Kalau kalian sudah selesai berdiskusi, sekarang kalian tempelkan hasil menyusun teks berita secara tertulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Silakan hasilnya ditempel di papan tulis. Nanti antar kelompok memberi penilaian yang meliputi mana rubriknya. Nah, ini rubriknya ini. Kesesuaian tema. Terus kelengkapan struktur. Ejaan, pemilihan kata. Silakan ditempel dulu hasilnya. Ya, silakan ditempel. Satu saja. Satu saja per kelompok. Ini. Yo, ditempel di depan. Yo, Mbak Lutfi, silakan ditempel hasil menyusun informasi. Ya, tempel. Terus hasil diskusi kelompok apa ya? Kelompok Merdeka dan Suara Merdeka mengomentari hasil diskusi dari Radar Brebes. Silakan yang mau menilai dari Radar Brebes. Reva, ya silakan maju. Dari Suara Merdeka, Mbak Dinda. Ya, Mbak Dinda silakan maju. Mbak Dinda atau Mbak Novita? Ya, Mbak Novita. Iya. Ya, ini sudah tersusun teks berita secara tertulis dari kelompok Radar Brebes dan kelompok Suara Merdeka. Tadi pun kalian sudah menilai antar kelompok, nilainya sudah ada ya, sudah disiapkan ya tadi ya. Ya, sekarang dibacakan coba Mbak Reva nilai dari Suara Merdeka. Berdiri ya. Saya dari kelompok Radar Brebes mau mengomentari kelompok Suara Merdeka. Suara Merdeka, ya. Yang tadi yang maju Mbak Novita. Novita sudah. Kita sudah menuliskan 5 unsur teks berita dengan tepat. Kita menuliskan 3 unsur teks berita dengan tepat. Struktur. Kita menuliskan ejaan teks berita dengan tepat. Ya, itu tadi penilaian dari Mbak Reva.
Brebes. Silakan mau diwakilkan siapa? Ya, silakan Mbak Novita. Saya dari kelompok Suara Merdeka mau mengomentari badan tugas. Mereka sudah menulis 6 unsur teks berita dengan tepat. Menulis 13 unsur teks berita dengan tepat. Menulis ejaan teks berita dengan tepat. Ya, itu tadi komentar dari Suara Merdeka. Beri tepuk tangan. Masih semangat ya? Ya, masih semangat walaupun sudah siang ya. Coba penilaiannya dikumpulkan. Sini, Ibu rekap dulu penilaiannya. Dari kelompok Harga Brebes mendapatkan nilai 9. Tepuk tangan. Dari kelompok Suara Merdeka mendapatkan nilai 8. Nah, itu tadi hasil belajar kita hari ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah ya. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar menyajikan data dan informasi berupa berita tertulis dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silakan yang mau menyimpulkan. Saya Bu, Ya, coba Mbak Iin. kesimpulan pembelajaran hari ini kami sudah belajar cara mengidentifikasi data, menyajikan data, dan menyusun data. Ya, bagaimana dengan pendapat teman yang lain? Ada yang mau berpendapat? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, sekarang kita akan menyebutkan keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan pembelajaran hari ini kami bisa belajar menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita tertulis. Kelemahannya, persiapan pembelajaran membutuhkan waktu yang lama. Ya, itu tadi keunggulannya kita sudah belajar menyajikan data dan informasi. Dan kelemahannya kita membutuhkan waktu yang lama untuk persiapannya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tugas kalian di rumah mendengarkan berita di televisi, lalu catat hal-hal penting yaitu data-datanya, kemudian kalian sajikan dalam bentuk berita tertulis. Tugasnya individu di rumah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sampai sini paham tugasnya anak-anak? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, silakan berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Silakan duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Iin sudah memimpin doa penutup pada pertemuan siang hari ini. Silakan kalian pulang, hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga.